Halo Primo CS, ketemu lagi di Primo 116 Garage. Walaupun siang ini hujan-hujan, tapi suasana jadi seger banget. Yang pasti suasana haru itu kerasa banget hari ini, dimana kita ambil syuting daripada sebuah motor yang menurut gue nilainya sangat tinggi atau priceless. Apa dia? Siapa dia? Kalau lo inget video gue yang dulu atau video kita, tentunya ini motor udah ada dan sekarang sudah jadi. Sebentar lagi, jangan lupa. Nah, seperti gue bilang tadi adalah kenapa ini motor tajuknya priceless banget buat gue. Atau tak ternilai lah, nilainya itu tinggi banget ya. Di luar daripada yang namanya nominal rupiah atau apapun mata uang. Juga di atas daripada apa ya, nilai-nilai daripada sebuah sepeda motor atau sekedar alat transportasi. Tapi sebelum itu, gue ingetin lagi lo jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Memang di segmen ini, Primo tidak hanya selalu custom atau merubah satu bentuk motor yang sekarang memang kita lagi banyak di beberapa brand ya. Contohnya misalnya yang kita rame di Benelli sama Keyway. Tapi kita juga merestore kembali sebuah motor untuk kembali ke bentuk asalnya atau seperti yang kita mau. Biasanya sih kita ambil dari versi yang ada di luar. Nah, atas daripada apa yang kami lakukan, sudah membawa gue dari sekian pengalaman gue terhadap dunia motor, khususnya beberapa motor termasuk ini. Di video yang lama, gue ceritain bahwa ini ada Van generasi kedua, di mana dia dibuat tahun 1977. Motor ini motor bersurat, lengkap, terregister, dan pajaknya juga hidup terakhir. Yang mana dulunya ini adalah milik daripada salah satu orang yang gue anggap juga orang tua gue yang udah meninggalkan kita dari tahun lalu, 2021. Dia adalah almarhum Profesor Bambang Prabowo. Kita biasa manggil dia Pak D, atau dikenal sama anak-anak motor, anak-anak BMW manggil dia Pak D atau Papap. Kadang-kadang gue kalau baca WhatsApp dari dia tahun 2020 akhir, itu dia masih nyelamatin ulang tahun gue tuh. Dia selalu sebut gue Son. Jadi dia selalu bilang happy birthday Son, atau happy birthday, atau how are you Son. Itu yang bikin gue merinding sekarang ini, karena kalau Primo CS sempat lihat video gue tahun lalu ya, waktu kita baru dapat ini motor, warnanya masih hitam, yang sudah kita makeover warnanya jadi hijau. Ini pun atas berdasarkan satu request daripada temen gue, Ruru atau Haru, yang mana dia ngerasa sayang kalau sampai motor ini mungkin pindah ke kolektor lain, kemana yang kita nggak bisa trace. Jadi abis almarhum meninggal, kita tertarik untuk gimana kalau kita coba ambil ya. Karena beberapa temen itu ada info simpang siur, khususnya marketplace, ada foto motor ini. Yang mana gue hubungin orangnya gue nggak kenal, agak susah. Terus gue telepon juga, dia mau jual aja dengan harga yang bervariasi, ada yang segini, ada yang segini. Terus gue pikir, gue tanya, sorry mas, mau nanya, sampean ini siapanya daripada almarhum? Gak jawab. Akhirnya gue putuskan untuk gimana kalau gue hubungin pihak dari keluarga yang ditinggalkan, karena kita toh kenal baik. Akhirnya gue hubungi pihak daripada almarhum, yaitu istri almarhum. Dengan positif dan tangan terbuka dia bilang, ya udah Cong, kalau memang kamu mau ambil, ambillah. Kan toh Pak Ade juga akan seneng kalau diambil sama kita-kita juga, anak-anaknya gitu, yang kita dianggap anak-anaknya dia deh. Karena memang beliau tidak punya keturunan atau anak, jadi kita dianggap anak-anaknya dan kita seneng banget. Setelah kita ambil motor ini, Ruru mulai mau memakeover atau merestore dengan benar
dengan literatur, juga dengan rujukan yang memang sangat jelas, yaitu kembali ke bentuk asalnya tapi versi Jepang sana. Jadi sedikit cerita, kalau gue mau cerita soal motor ini akan panjang banget. Karena waktu gue baru berdiriin Primo di tahun 2010, temen gue namanya Pak Indra itu datang bawa motor ini warnanya kuning. Dia bilang sama gue, tolong catin dong Cong warna kuning. Gue cat lah warna kuning. Setelah selesai dicat warna kuning, tahu-tahu dia bilang, aduh gue BU lagi, gue mau jual deh ini motor, siapa yang mau beli ya? Padahal motor baru dicat warna kuning, baru jadi. Kebenaran almarhum mampir ke bengkel gue. Dia naik BMW karena memang dia penyuka BMW, atau motor-motor tua yang lain lah. Dia punya apa, wah kalau BMW-nya sih udah bener-bener BMW tua yang R51, 50, 52, ada deh. Tahu-tahu dia tertarik, dia bilang, lucu nih. Punya siapa Cong? Gue bilang, ini mau dijual nih Pap. Berapa? Kalau mau ngomong langsung. Dia telepon langsung, orangnya datang, deal nih. Cerita pertama adalah yang bikin gue punya bonding sama motor itu adalah begitu dibayar ini motor pertama kali, jadi sudah pindah tangan dari Pak Indra ke Pak De Bambang saat itu almarhum. Udah dibayar, dia bilang, oke Cong, ini sekarang motor punya gue maunya warna hitam. Jadi uniknya saat itu tahun 2010, 12 tahun yang lalu, motor yang lagi kita poles warna kuning, itu kita semua bengong gitu. Cuman kita bilang, apa bener nih Pap mau dicat? Ini baru jadi loh catnya. Nggak apa-apa, gue mau cat warna hitam, hitamin deh, gue bayar. Itu keunikan yang gue anggap saat itu adalah hak dia juga sih sebagai penyuka warna hitam atau motor warna hitam. Jadi kita cat lagi warna hitam. Itu udah pengalaman unik buat gue. Dimana bodi baru jadi, baru dipasang, dirakit semua, dibongkar lagi, kita beresin lagi, kita cat lagi warna hitam dan dirakit lagi dan dipakai sama beliau hingga akhir tahun 2021. Sorry, tahun 2021 awal. Karena beliau berprofesi sebagai dosen daripada strata S1 dan S2, karena beliau tuh udah S3. Itu dia masih ngajar dan kadang-kadang motor ini juga dipakai selain dia pakai BMW. Jadi gue seneng banget begitu punya kesempatan diizinkan untuk ngebangun ulang ini motor sesuai dengan literatur dan konsep versi Jepang sana atas keinginan dari pemilik yang sekarang yang teman gue sendiri juga, yang kita mau melestarikan sesama barang-barang yang ada di sekitar kita. Jadi waktu Ruru bilang, ya udah Cong kita bangun yang lebih bagus lagi deh, literaturnya lebih jelas, warnanya ikutin fun-fun aja ya. Di sana warnanya lucu-lucu sih, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada merah, ada ini. Nggak apa-apa ya. Pertama-tama gue doa, waktu itu gue bilang, Pak De, izinin gue ya untuk gue restore. Kita kirim doa ke sana, mudah-mudahan dijawab dan gue berharap banget semoga almarhum Pak De juga ikut seneng banget lihat motor ini gue jaga sampai kondisinya sekarang. Karena nih ban-bannya pun dan lain-lain ini masih yang dulu yang dia pakai, yang dapat dari gue juga. By the way, kita memang butuh selain ini masuk dalam skop pekerjaan ya, tapi nilai sentimental tersendiri itu tinggi banget, khususnya buat gue ya. Jadi kita restore, kita buka lagi, kita cat lagi frame-nya semuanya dengan benar, kita ganti semuanya lagi yang benar-benar sesuai literatur. Bahkan Ruru atau Haru itu memesan barang-barang kayak ada beberapa perintilan kecil-kecil itu benar-benar langsung dari negeri asalnya, dari sana, dari Sakura Jepang. Walaupun memang datang ke sini nggak versi yang baru, bukan NOS atau alias second karena susah nyarinya, kayak lampu set, lampu depan, lain-lain susah, ya udah kita pakai yang ada dulu walaupun ditawarkan dalam kondisi second. Nggak apa-apa selama masih bagus. Toh niat kita adalah menjaga ini dengan nilai yang begitu tinggi. Setelah kita putuskan warna saat itu, lihat dari literatur, kita pilih hijau. Jadi dia harus dengan warna cerah. Untungnya body set komplit. Jadi habis kita lapiin sasis semua, kita cat hijau lagi semua, kita tambahin strip dan pinstripe lain-lain, hingga satu saat dia punya rasa gimana kalau kita kasih nilai lebih lagi, yaitu kita masukkan ke dalam sebuah custom culture. Ini yang gue suka. Jadi update daripada sebuah motor yang untuk di restore hanya untuk jadi motor yang kembali seperti saat dia lahir, kita tambahin lagi masuk ke dalam
sisi daripada custom culture. Paling gampang adalah lihat dari pinstripe, dari gambar, dari tulisan-tulisan, yang mana ini dibikin juga sama temen gue pinstripe artis, yaitu Agung Kastavo. Jadi kita panggil, Gung, ini kita gambarin aja ya, Gung. Jadi di beberapa bagian catnya ini udah ada nempel tulisan Suzuki di belakang, identitas samping, tulisan Suzuki di depan, sampai ada sebuah gambar karpet Meksiko yang ada di tengah. Jadi ini memang kita mau jadiin dia sebuah karya. Selain memang kita jaga nilai sentimental, ini juga sebuah karya menurut beberapa teman-teman kita nih, supaya selain nilainya juga tinggi di hati, kita masukkan juga ke dalam custom culture. Dan yang pasti gue berharap banget semoga almarhum Pak De atau arwahnya di sana, kalau sampai tahu bahwa motor ini gue jaga, dia akan senang banget. Amin, gue berharap itu. Nah, jadi setelah kita rakit ini semua, jadilah seperti dia sekarang. Lengkap, stang, speedo, spion, segala macam. Ini masih menggunakan literatur bawaannya. Tahu-tahu makin kesini karena kita ngerasa sayang, akhirnya jadi sayang. Nah, ini dia nih yang paling seru adalah Ruru tiba-tiba, teman gua Haru ini kepingin punya sekalian aja deh kalau gitu, sekalian mesinnya yang tadi cuman hidup. Karena memang dipakai ya, jalan-jalan hidup enak. Kita bongkar ulang aja deh, dia pesen barang-barangnya. Jadi dia kontak teman-teman yang main Suzuki di Jakarta, Indonesia, di Jawa, di mana, terkumpullah barang-barangnya. Nah, jadi ini akan, yang sudah gue ceritakan adalah satu buah motor yang punya nilai sentimental tinggi. Kita restore lagi, kita rapihkan lagi, sampai dia hidup kembali. Tapi kali ini kita maunya dia hidup bener-bener dengan lebih punya semangat baru, punya nyawa yang baru. Jadi kita akan bawa motor ini ke bengkel spesialis untuk engine, karena kita mau meremajakan mesinnya seluruhnya. Jadi hampir semuanya akan kita ganti lagi. Cuman gue rasa nanti mungkin kalau kita ada kesempatan kita masukkan lagi. Tapi saat ini gue ngerasa seneng ngelihat dia sosoknya udah jadi satu semua, berdiri dengan gagahnya, dengan kokohnya. Walaupun bentuknya sangat lucu kalau dinaikin, apalagi ini bisa lihat ya, dimana joknya bisa dibuka ke sini, lo tarik ini, itu aki, kabel dan lain-lain, ada penarik pengaitnya, tutup, didudukin, posisinya seperti ini. Tuh. Inilah dia Suzuki Fan Fan, lahiran brand Suzuki Jepang, Fan Fan atau orang bilang RV90. 90 cc, lansiran keluaran sebelum dekade 80-an atau tahun 70-an, ini tahun 77, yang sudah kita makeover lagi karena memiliki beberapa poin atau nilai yang sangat-sangat tinggi menurut kita yang ada di sekitar motor ini. Jadi pesan gue terhadap Primo CS adalah motor bukan sekedar alat transportasi, juga bukan sekedar nilai nominal rupiah dan lain-lain. Karena ada nilai-nilai tersendiri yang kita simpan dalam hati. Contohnya sejarah motor ini sejak dia ketemu gua tahun 2010, dipinang sama Pak D, beberapa kali di treatment di gue, sampailah akhirnya karena beliau meninggal dan diambil sama teman gua Haru yang kita bangun lagi. Jadi gue harap adalah bonding gue terhadap motor ini semoga bisa berlanjut terus, semoga gue bisa sering lihat ini motor terus, dan semoga dia dirawat terus sampai dengan kondisi seperti layaknya baru terus. Jadi Primo CS, pesan gue adalah hargailah semua benda, pahami nilai-nilai, apalagi nilai-nilai yang lebih dalam hidup lo akan sebuah transportasi layaknya si Fan Fan ini. Itulah pesan gue, sekaligus kita menjaga sebuah kekayaan bangsa akan motor klasik. Itu dia pesan gue. Jadi jangan lupa untuk Primo CS ngelihat di semua segmen, mulai dari yang kita restore, custom, treatment dan lain-lain. Oke, pesan dari gue itu jangan lupa like, comment, share, sama subscribe, dan doain gue juga. Kita ayo bersama-sama doa semoga almarhum Pak D tenang di sana, Pak Bambang Prabowo, ayah kita semua. Juga semoga beliau senang banget
semangatnya untuk ngelihat bahwa motor ini tetap kita jaga sampai sekarang. Oke, gue pamit dulu ya. Dah.